Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atep Solihin. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya bangun, yang mana dengan judul tugas analisis dan optimasi sistem antrean drive-thru menggunakan discrete event simulation (SIMPY). Oke, kita masuk ke cara pengolahannya, di mana saya menjalankannya di Google Colab. Yang mana di sini saya akan mempresentasikan hasil simulasi sistem antrean drive-thru menggunakan metode discrete event simulation dengan library Python SIMPY. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk menemukan jumlah jendela layanan yang optimal agar tidak terjadi penumpukan area. Kita mulai dari parameter dasar. Di sini saya menggunakan SIMPY sebagai mesin simulasi. Kami menetapkan kedatangan mobil adalah 3 menit. Setiap mobil 3 menit. Durasi pelayanan 5, minnya 5, minimalnya 5, dan maksimalnya 10 menit. Jadi bervariasi antara 5 sampai 10 menit seperti itu. Lalu skenario awal saya menggunakan satu jendela layanan dulu. Jadi di awal saya menggunakan satu jendela terlebih dahulu. Logikanya intinya ada di sini. Setiap mobil yang datang akan meminta reserve jendela. Jika jendela penuh, mobil akan menunggu antrean. Waktu tunggu dihitung dari selisih saat mobil datang hingga mulai dilayani. Lalu ini saya mengolah dulu datasetnya. Ini untuk jendela pertama ya, berhasil dibuat atau mobil yang dilayani 130. Dan ini untuk skenario A, yang mana ya satu jendela. Dihasilkan seperti ini. Statistik jumlah mobilnya atau koannya 130 mobil, rata-ratanya 318, maksimalnya 620 menit. Dan di sini visualisasi untuk skenario A, yang mana tren waktu mobilnya bisa kita lihat grafiknya menanjak tajam secara linear ke atas ya. Ini adalah ciri khas sistem yang mengalami bottleneck atau kemacetan total. Dan ini statistiknya, di mana data menunjukkan rata-rata waktu menunggu mencapai 318 menit dari 1000 menit simulasi. Sistem hanya melayani 130 mobil. Nih, 308, rata-rata waktu tunggunya 318 menit, yang mana total mobilnya cuma 130, yang artinya satu jendela itu gagal total menangani beban pelanggan. Lalu
Selanjutnya saya melakukan eksperimen dengan menambah kapasitas menjadi 2 jendela. Ini saya windownya tambahin jadi 2. Hasilnya jauh lebih baik. Bisa kita lihat di sini, rata-rata waktu tunggunya turun drastis dari 300-an sampai menjadi 47,79 menit. Cukup jauh, cukup drastis. Namun jika diperhatikan grafiknya masih membentuk pola gigi gergaji dan ya sedikit menanjak, trennya naik. Artinya meskipun lebih cepat, sistem ini masih kurang stabil untuk jangka panjang dan antrean masih bisa menumpuk di jam sibuk. Lalu di skenario ketiga saya menambahkan 3 jendela. Di skenario B saya menambahkan 3 jendela untuk mencari kestabilan. Di sini kita melihat hasil yang signifikan. Di sini ya 3 hasil yang signifikan. Rata-rata waktu tunggu turun menjadi 4 menit, 76 detik, yang mana ini berbanding sangat jauh dibanding skenario A jendela 1 dan skenario A jendela 2. Dan simulasi 3 jendela selesai dengan total mobilnya 330, lumayan banyak. Lalu ini adalah waktu tunggu yang sangat ideal. Kalau misal udah mencapai 4 menit tentu sangat ideal untuk sebuah bisnis drive-thru. Dan ini untuk analisis perbandingan dari 1, 2 dengan 3 jendela, yang mana yang satu terlalu menanjak, yang kedua ini yang merah tidak stabil, meskipun lumayan bagus tapi tidak stabil. Tapi untuk 3 jendela sudah sangat stabil. Ya, kalau bisa diartikan garis biru itu macet total, garis merah itu masih fluktuatif, dan garis hijau 3 jendela ini udah flat atau mendatar di dekat angka 0. Ini menunjukkan sistem sudah mencapai steady state atau stabil. Oke, di sini saya membuat tabel ringkasan yang mana dengan 3 jendela kita tidak hanya memangkas waktu tunggu, tapi juga melayani lebih dari 300 mobil dalam waktu yang sama. Ini kan sama tentunya, jendela 2 jendela cuma 267, satu jendela cuma 130, sementara dengan 3 jendela kita bisa melayani 330 mobil. Kesimpulan, rekomendasi teknis dari simulasi ini adalah menerapkan 3 jendela layanan untuk menjamin kepuasan pelanggan dan stabilitas operasional. Lalu di sini saya akan mendemo aplikasi yang sudah saya bangun. Oke, di halaman dashboard kita bisa lihat ada panel kontrol simulasi, yang mana di sini kita bisa mengatur rata-rata kedatangan menit per mobilnya berapa. Kita simpan di 3 menit. Jumlah jendelanya kita pengen berapa, contoh 2 jendela saja. Kita bisa lihat hasilnya menunjukkan tidak stabil. Apabila jumlah jendelanya kita turunkan jadi 1 jendela, bottleneck kritis, yang mana lebih buruk daripada tidak stabil tadi. Kita pindahkan jadi 3 jendela dan hasilnya optimal. Kita lihat kalau misal tidak stabil ke bawah seperti apa. Total throughputnya mobil yang dilayani 267, rata-rata tunggunya 47,8 detik, 47 menit, 8 detik. Waktu tunggu maksimalnya 144,5 menit. Lalu throughput per jamnya 16 mobil per jam. Lalu kita lihat kalau misal
3 jendela seperti apa? Seperti tadi ini mah, karena settingannya sama. Rata-rata kedatangan mobilnya 3 menit. Coba kita atur rata-rata kedatangan mobilnya 4 menit. Ini kalau misal jendelanya 2, kalau misal rata-rata kedatangan mobilnya 4 menit per mobil dengan jumlah jendela yang 2, ternyata udah optimal. Yang mana total truknya mobil dilayani adalah 210 mobil dilayani. Rata-rata tunggunya 5,8 menit dan waktu tunggu maksimalnya 35,1 menit, dan truknya 12,6 mobil per jam. Jadi itu udah cukup optimal. Kalau misalnya 1 jendela, ini bottleneck seperti itu ya. Kalau misalnya makin parah nih tuh, kalau misalnya rata-rata kedatangan mobilnya 2 menit per mobil dengan 2 jendela, botol kritis. Coba dengan 3 jendela, botol kritis. 4 jendela optimal. Ternyata 3 jendela masih botol kritis. Coba kita 4 jendela udah optimal, udah 8,4 menit. Coba kita 5. Dengan 5 jendela kita bisa menghasilkan total mobil yang dilayani adalah 472. Rata-rata tunggunya 1,1 menit, cukup cepat, sangat cepat. Waktu tunggu maksimalnya 9,6 menit dan total truknya per jamnya 28,4 jam. Kita bisa lihat tren waktu tunggunya simulasi saat ini dan benchmark 1 jendelanya. Ini tinggi banget kalau misalnya 1 jendela. Ini kan kita 5 jendela ya. Lalu ini ketika menggunakan 2 jendela, lalu kita lihat di sini distribusi waktu tunggunya ya 1,1 menit. Tabel perbandingan di sini kita bisa lihat ketika menggunakan 1 jendela total mobilnya 133. Ketika menggunakan 2 jendela segini, rata-rata tunggunya ini ya. Kalau 1 jendela kritis, 2 jendela kritis, 3 jendela kritis, 4 jendela udah stabil. Tapi ketika kita menggunakan 5 jendela optimal justru. Oke, lanjut ke perbandingan perumpamaan antar skenario. Di sini kita bisa lihat 5 jendela, 1 jendela cukup jauh, rata-rata waktunya tinggi banget 364,6 menit. 2 jendela, 3 jendela, 4 jendela, dan ini 1 jendela 1,1, jauh banget. Ini total mobil yang dilayaninya seperti ini. Dari yang segini sedikit makin banyak, makin optimal seperti itu. Kalau kita masuk ke bagian analisis historis, sini kita bisa atur pengen dalam durasi simulasi berapa menit nih. Kita atur dari 1000 menit aja samakan. Lalu pengen 1 mobil per berapa menit, 1 mobil per 3 menit aja samakan. Jalankan analisis. Jadi bisa seperti yang tadi diatur, bisa juga di input seperti ini. Ini hasilnya 1 jendela. Kalau 1 jendela telah dilayani segini, dan ini tren waktu per mobilnya. Lalu ini statistik detailnya seperti ini. Lalu kalau misalnya kita pengen 2 jendela, kita lihat sini. Ini aplikasi sangat-sangat membantu ketika kita pengen menentukan optimalnya berapa jendela. Serius, sumpah.
Kita lihat dua jendela rata-rata tunggunya 47, cukup jauh, cukup tinggi. Nah, ini udah stabil, udah optimal justru. Ini masih tidak stabil. Ini langsung optimal karena udah 4,8 dan max tunggunya 24,6 menit itu cukup lah. Lalu ini ketika 4 jendela, wow. Ini ketika 5 jendela, lihat seperti ini tren waktunya. Oke, lalu kita masuk ke bagian terakhir tentang sistem. Tujuan sistem QA Optimization Engine adalah aplikasi simulasi berbasis SymPy yang dirancang untuk menganalisis dan mengoptimalkan sistem antrian drive-thru. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk bereksperimen dengan berbagai konfigurasi jendela layanan dan tingkat kedatangan pelanggan. Jadi benar-benar membantu lah buat antrian drive-thru tuh. Lalu di sini ada model simulasi distribusi kedatangan. Distribusi kedatangan eksponensial, distribusi layanan uniform 5-10 menit, tipe antriannya V4 Swiss in first out, lalu durasi defaultnya 1000 menit. Ya, yang tadi 1000 menit emang dari awalnya. Lalu teknologi yang digunakan ya SymPy, lalu StripMill untuk membangun aplikasi ini, dan Floatview untuk interactive visualization, dan Pandas untuk data analysis, dan NumPy untuk numerical computing. Indikator sistem optimal itu waktu tunggunya kurang dari 10 menit, tidak stabil waktu tunggu 15-60 menit, lalu kritis adalah waktu tunggu lebih dari 60 menit. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.